Shalom, selamat pagi. Semua sehat, puji Tuhan. Saudara, kita akan menutup bulan September ini, bulan keluarga. Keluarga yang takut akan Tuhan. Kita akan merenungkan satu tema yang saya rasa tidak asing lagi di telinga kita. Sejak kita jadi orang Kristen, kita selalu diingatkan supaya kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Hidup kita harus takut akan Tuhan. Saudara, mari kita buka di dalam Mazmur 128 ayat 1 sampai yang ketiga. Mazmur 128 ayat 1 hingga yang ketiga. Kalau saudara sudah menemukannya, saya undang bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan membacanya secara bertanggapan. Saya akan memulai ayat pertama, kedua, saudara, lalu ketiga kita baca sama-sama. Mazmur 128, kalau saudara sudah menemukannya, silahkan bangkit berdiri. Kita akan membacanya dengan rasa hormat dan takut akan Tuhan. Demikianlah bunyi firman Tuhan, Mazmur 128, berkat atas rumah tangga. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang berbahagialah engkau dan baiklah. Sama-sama kita baca, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Amin. Silakan duduk saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti yang saya katakan barusan, bahwa tema tentang hidup takut akan Tuhan adalah sebuah tema yang tidak asing di telinga kita. Setiap orang Kristen pasti tahu, pasti mengerti kalau kita dipanggil untuk hidup takut akan Tuhan. Saudara, kalau kita mau lihat kembali di dalam keluarga mula-mula yang Tuhan ciptakan, ada siapa? Ada Adam dan Hawa, ya, tidak ada yang lain ya, Adam dan Hawa. Saudara, pada waktu Tuhan menciptakan Adam, lalu Tuhan menganugerahkan Hawa di dalam hidupnya, maka terbentuklah keluarga pertama di dalam dunia ini. Saudara, pada waktu keluarga pertama itu diciptakan oleh Tuhan, dianugerahkan oleh Tuhan, maka ada satu visi, satu kerinduan yang Tuhan tetapkan, yang Tuhan berikan kepada keluarga pertama itu. Saudara tahu apa? Visi itu adalah hidup takut akan Tuhan. Makanya saudara, pada waktu Allah menciptakan Adam dan Hawa, keluarga pertama, ada satu perintah yang dilarang. Semua pohon, buah-buahan di dalam taman ini boleh engkau makan, tetapi hanya satu pohon yang buahnya engkau tidak boleh makan, yaitu pohon pengetahuan baik dan jahat. Saudara, pertanyaannya begini, kenapa kok Tuhan memberikan perintah larangan seperti itu? Sekali lagi saudara, tidak lain karena Tuhan sedang ingin membentuk sebuah keluarga yang taat, yang takut akan Tuhan. Keluarga yang takut, yang tunduk kepada Tuhan. Tapi masalahnya saudara, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa saudara, perasaan takut akan Tuhan itu sekarang berubah saudara. Saudara, waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, perasaan apa yang muncul saudara? Mereka takut kepada Tuhan, betul takut kepada Tuhan. Sekarang berbeda. Mereka takut di dalam keberdosaan, mereka takut dihukum sama Tuhan. Mereka menghindar. Maka apa yang terjadi ketika takut yang murni, takut yang awal, takut akan Tuhan yang Tuhan mau itu hilang saudara. Maka apa yang terjadi? Adam dan Hawa tidak menghormati lagi Tuhan yang menciptakan mereka. Adam dan Hawa tidak lagi menghormati dan tidak lagi takut dengan Tuhan. Apa buktinya saudara? Buktinya begini saudara. Saudara, pada waktu mereka ketahuan, pada waktu mereka melanggar saudara, dan Tuhan bertanya apa yang kamu lakukan, saudara, maka Adam melempar kesalahan, mereka saling melempar kesalahan. Mereka berantem. Sebagai suami istri yang baru diberkati oleh Tuhan, sekarang berantem, bertengkar di hadapan siapa? Di hadapan Tuhan. Saudara, masalahnya bukan boleh atau tidak boleh bertengkar, saudara. Masalahnya di sini adalah mereka itu dengan sengaja menunjuk yang satu salah dan merasa dirinya paling benar. Soalnya ini adalah sebuah sikap yang seharusnya tidak boleh terjadi di hadapan Tuhan. Kalau memang itu terjadi dan mereka sama-sama keluarga itu melakukan pelanggaran, maka sikap yang takut akan Tuhan itu sebetulnya adalah mereka minta maaf sama Tuhan, bukannya justru saling melempar kesalahan. Soalnya inilah sikap keluarga yang telah jatuh ke dalam dosa. Takut akan Tuhan itu tidak lagi menjadi takut yang murni, tidak lagi takut oleh karena cinta dan kasih kepada Tuhan. Tapi sekarang takut akan Tuhan itu adalah karena takut akan penghukuman. Makanya mereka tidak lagi menghormati Tuhan. Saudara, masalahnya begini saudara, bertengkar itu biasa, melempar kesalahan itu biasa. Tapi bertengkar di hadapan Tuhan itu tanda bahwa orang itu sudah lagi tidak menghormati Tuhan.
Kalau tahu salah, maka minta maaf di hadapan Tuhan. Minta pengampunan di hadapan Tuhan. Itulah orang yang, keluarga yang seharusnya takut di hadapan Tuhan. Sekali lagi saudara, visi yang Tuhan berikan di dalam keluarga yang pertama, jelas sekali bahwa ketika Tuhan membentuk keluarga, ada satu hal yang Tuhan inginkan, yaitu keluarga yang takut akan Tuhan. Anak cucu yang takut akan Tuhan. Yang hidupnya ketika memenuhi bumi ini dipenuhi dengan orang-orang yang takut amat sama Tuhan. Amin saudara. Saudara, itulah panggilan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Visi yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang Kristen. Ketika kita menikah, ketika kita berkeluarga, saudara, visi kita bukan menjadi orang sukses doang. Visi kita bukan hanya mendidik anak-anak kita, mereka lulus sekolah, mereka menjadi pengusaha yang sukses, kaya raya dan lain sebagainya. Bukan sebatas itu saudara. Saudara, ketika Tuhan memberkati pernikahan kita, Tuhan menempatkan satu visi. Tuhan memberikan satu visi yang jelas, yaitu supaya kita menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, dan kita membentuk anak-anak yang takut, hidupnya takut akan Tuhan. Bukan hanya sekedar nanti lulus sekolah, yang penting anak-anak sehat, yang penting anak-anak berhasil dan sukses. Oleh sebab itu saudara, kalau kita sebagai orang Kristen hidup di dalam visi takut akan Tuhan, maka cara kita mendidik anak berbeda. Kita sedih kalau anak kita tidak mau datang ke gereja. Saudara, hari ini banyak orang Kristen tidak sedih anaknya tidak ke gereja, tapi sedih kalau anaknya tidak sekolah. Wajar betul. Tidak sedih kalau anaknya tidak pelayanan, tapi sedih kalau anaknya tidak datang ke les. Oh, kalau tidak datang les bisa dimarahi. Oh, kalau tidak sekolah bisa dimarahi. Tapi kalau tidak ke gereja, tidak apa-apa. Minggu depan masih ada. Gratis soalnya kalau datang ke gereja, ya kan? Nah, saudara lihat ya, visi kita sebagai umat Tuhan adalah kita membentuk, Tuhan mau kita membentuk keluarga yang takut akan Tuhan. Tapi sekarang masalahnya adalah, apa itu yang dimaksud dengan takut akan Tuhan, saudara? Apa yang dimaksudkan oleh Tuhan? Apa takut akan Tuhan? Apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan keluarga Kristen yang takut akan Tuhan? Sebab keluarga yang takut akan Tuhan bukan sekedar hanya di dalam anggota keluarga itu punya nama-nama Kristen. Yakobus, Yohanes, Matius, Markus, Lukas misalnya saudara. Rasul Paulus misalnya kan dalam anak-anak keluarganya misalnya saudara. Bukan hanya sekedar nama. Saudara, buat apa nama di dalam Alkitab diambil tapi hidupnya tidak sesuai dan mencerminkan di dalam Alkitab? Ada orang saudara dikasih nama Yesus Kristus tapi hidupnya mencuri, berzina. Buat apa? Saudara, sekali lagi orang memberikan nama itu baik saudara. Kita memberikan nama Alkitab kepada anak kita itu sangat baik. Kenapa saudara? Karena itu adalah doa kita. Kita rindu anak-anak kita itu bertumbuh menjadi seorang yang sesuai dengan yang Tuhan mau. Amin. Tapi masalahnya saudara, orang yang punya nama Alkitab, orang yang punya nama-nama sesuai tokoh Alkitab belum tentu orang yang takut akan Tuhan. Belum tentu saudara. Saudara, orang yang takut akan Tuhan juga bukan sekedar di rumahnya itu ada banyak aksesoris Kristen, misalnya salib. Misalnya lukisan-lukisan Kristen. Lukisan-lukisan dan gambar-gambar tentang Tuhan Yesus. Saudara, bukan sekedar itu. Banyak orang di rumahnya ada aksesoris salib yang besar, patung Yesus. Gambar-gambar Yesus yang megah, mahal, mewah saudara. Ada orang-orang yang punya banyak Alkitab, numpuk Alkitab di rumahnya tapi tidak pernah dibaca. Tapi buat apa semuanya ditumpuk, dipasang dengan baik, tapi ternyata kondisi rumah berantakan. Tapi ternyata kondisi di dalam rumah, istri berselingkuh, suami berselingkuh, semuanya berdosa di dalam. Tiap hari pertengkaran terjadi. Buat apa saudara? Sekali lagi orang yang takut akan Tuhan tidak seperti itu saudara. Bukan itu saudara. Keluarga yang takut Tuhan juga bukan adalah orang-orang yang di dalam anggota gerejanya itu setiap hari Minggu datang ke gereja. Anak, cucu, suami, istri datang ke gereja. Saudara, sekali lagi saya bukan mau mendiskriminasi buat saudara-saudara yang rajin ke gereja, tidak. Tentu datang ke gereja itu adalah ungkapan cinta kita kepada Tuhan. Ungkapan kasih sayang kita kepada Tuhan dan rasa takut kita kepada Tuhan. Tapi saudara mesti ingat poin saya begini saudara. Orang yang rajin ke gereja itu pasti takut Tuhan enggak? Halo, pasti takut Tuhan enggak? Belum tentu. Tapi orang yang takut Tuhan itu pasti ke gereja.
Demikian juga saudara, berikutnya adalah orang yang takut Tuhan juga bukan dilihat dari banyaknya pelayanan yang diambil. Papa mama pelayanan, anak-anak juga pelayanan. Saudara, orang yang pelayanan belum tentu takut Tuhan. Tetapi orang yang takut Tuhan pasti akan melayani Tuhan, pasti saudara. Nah, saudara, maka itu kita mesti renungkan baik-baik. Kita renungkan baik-baik, kita pikir baik-baik. Apakah selama ini kita menjalani hidup kekristenan kita dengan rasa hidup takut akan Tuhan? So, tentu berbeda ketika kita melayani dengan perasaan takut akan Tuhan, itu akan berbeda. Ketika kita beribadah dengan perasaan takut akan Tuhan, maka ibadah kita itu bukan ibadah yang sembarangan. Ibadah kita adalah ibadah yang berkuasa, diurapi oleh Roh Kudus, saudara. Saudara, maka kita pikirkan baik-baik. Kalau begitu sekarang pertanyaannya adalah apa itu takut akan Tuhan? Pertanyaannya sekarang adalah apa itu takut akan Tuhan, saudara? Saudara, takut akan Tuhan di dalam Alkitab sebetulnya ada dua nada, saudara, dua tense, saudara ya. Yang pertama adalah ada takut Tuhan dalam bentuk negatif, yang kedua adalah dalam bentuk positif, saudara. Yang pertama, ada ya perasaan takut yang namanya takut tidak kudus, saudara. Seperti apa? Takut yang tidak kudus kepada Tuhan itu akan menjauhkan diri kita, membuat kita itu semakin dekat, tidak mau berelasi dengan Tuhan. Atau membuat kita makin tidak suka. Saya kasih contoh, saudara, misalnya. Saudara pernah duduk samping orang yang positif corona? Kira-kira kalau di samping saudara hari ini ngomong, saya positif corona. Saudara takut enggak? Siapa yang enggak takut, angkat tangan? Waduh, Dion enggak takut ya, luar biasa. Orang rumahmu takut, Dion. Kenapa kita takut, saudara? Kenapa? Karena kita takut tertular. Kita takut nanti kalau kena, maka kita nanti dihindari orang. Kita kalau kena, maka kita dibawa ke rumah sakit, keluar biaya yang banyak. Setelah ada orang-orang Kristen yang takut sama Tuhan, takut karena dihukum. Nanti kalau saya tidak ibadah, nanti saya dihukum Tuhan gimana? Nanti kalau saya tidak ke gereja, Tuhan tidak memberkati hidup saya gimana? Nanti kalau saya tidak memberikan persembahan, Tuhan tidak memberkati pekerjaan saya bagaimana? Setelah ini takut yang tidak kudus. Kita tidak boleh takut Tuhan oleh karena motivasi, karena Tuhan menghukum kita. Memang betul, saudara, memang betul Tuhan itu adil, Tuhan itu menghukum kepada orang-orang yang tidak taat. Tetapi jangan sampai motivasi kita datang kepada Tuhan oleh karena kita takut Tuhan menghukum kita, oleh karena takut karena Tuhan itu jahat. Oleh sebab itu maka kita melihat banyak orang-orang Kristen, saudara, yang tidak mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Kenapa, saudara? Karena kalau sungguh-sungguh ikut Tuhan nanti pikul salib, penderitaan yang akan dihadapi. Ada orang-orang Kristen yang merasa kalau ikut Tuhan terlalu serius, nanti harus kasih persembahan yang banyak, nanti duitnya dikasih ke gereja. Kenapa, saudara? Karena takut yang salah. Karena takut yang salah. Tetapi saudara, Alkitab juga menggambarkan kepada kita sebetulnya ada perasaan takut yang kedua. Dan inilah yang seharusnya dimiliki oleh keluarga kita, keluarga Kristen, saudara. Perasaan takut seperti apa, saudara? Saudara, perasaan takut yang kudus. Takut yang kudus itu memunculkan rasa hormat dan kagum oleh karena cinta yang ada di dalam diri kita. Saya kasih contoh, saudara. Saudara yang punya papa mama, yang masih punya papa mama, saudara pasti cinta papa mama. Saudara, saya cinta papa mama saya. Saudara, cinta saya akan papa mama saya membuat saya itu takut. Takut melihat kalau mereka itu sedih. Takut melihat kalau mereka itu sakit. Takut melihat kalau mereka itu hatinya kecewa. Oleh karena saya cinta sama mereka, maka saya tidak mau menyakiti hati mereka. Oleh sebab itu apa yang saya lakukan, saudara? Maka saya akan berusaha sebaliknya. Saya akan menyenangkan hati mereka. Saya akan berjuang untuk memberikan yang terbaik dalam hidup saya. Tiap kali saya pulang Kalimantan, saya akan memikirkan segala sesuatu yang baik, saudara. Untuk saya bawa pulang, saya bawa oleh-oleh yang banyak, saya belikan makanan kesukaan, saya belikan tiket-tiket, ajak mereka untuk pergi ke tempat-tempat yang menyenangkan hati mereka. Kenapa itu bisa muncul, saudara? Karena saya takut mereka sedih. Karena saya takut kalau mereka melihat hidup saya tidak berguna, saudara. Oleh sebab itu, oleh karena rasa cinta itulah saya melakukan segala sesuatu itu. Saudara, seharusnya itulah yang ada di dalam hati kita sebagai orang percaya. Kita mestinya takut sama Tuhan oleh karena kita cinta Tuhan. Kalau kita cinta Tuhan, maka kita takut Tuhan. Kita takut Tuhan sedih melihat kehidupan kita yang berdosa. Kita takut Tuhan sedih kalau kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapannya. Kita takut Tuhan sedih kalau kita tidak bermanfaat dalam kerajaan sorga. Kita takut Tuhan sedih kalau kita misalnya tidak mau melayani Tuhan di dalam gereja. Kita takut Tuhan sedih kalau kita tidak mempersembahkan sesuatu yang terbaik di hadapan Tuhan. Bukan karena terpaksa. Saudara, takut yang pertama yang tidak kudus itu takut yang dipaksa.
Oh, kalau kamu tidak kasih, kamu dihukum. Oh, kalau kamu tidak kasih, kamu akan dapat musibah. Saudara, bukan seperti itu, sekali lagi saudara. Takut yang kudus itulah yang seharusnya kita miliki. Saudara, bicara tentang takut itu bicara tentang hati. Hati saudara, bukan masalah kita punya banyak aksesoris, bukan masalah kita rajin ke gereja baca Alkitab berdoa, tapi masalah hati. Hati yang takut itu adalah hati yang sadar. Sadar bahwa Tuhan itu kudus, sadar bahwa Tuhan itu maha hadir dimanapun kita berada, sadar bahwa Tuhan itu maha kuasa, Dia yang mencukupkan hidup kita, Dia yang bisa memberi makan burung pipit, Dia juga akan memberikan makan kepada kita yang anak-anaknya, amin. Sadar. Nah, saudara, ada orang sadar kamera, pernah lihat orang sadar kamera? Jangan-jangan semua di sini sadar kamera ya. Begitu lihat kamera langsung, mulutnya yang tadi ketawa langsung ditutup. Gitu ya, atau senyum, atau rambutnya diperbaiki. Ada orang yang sadar kamera, begitu ada kamera sadar. Ada orang yang sadar kesehatan, dia tahu kesehatan itu penting, maka waktu dia makan dia takar makanannya. Waktu dia beli makanan, oh makanan ini gak boleh dimakan karena saya punya kolesterol tinggi. Ruce selalu sadar saudara kalau saya punya darah tinggi. Kalau pergi ke Tulung Agung, tidak boleh makan sate, dia bilang begitu ya, sate kambing. Tidak boleh, kenapa? Karena dia sadar saya punya darah tinggi. Saudara, kalau ada orang yang sadar juga mendidik anak itu penting, ada orang yang sadar kalau sekolah itu penting, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan sekolah selalu didukung dan disupport. Tapi masalahnya ada enggak orang yang sadar bahwa Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu kudus, Tuhan itu maha hadir. Sadar kalau kita harus takut akan Tuhan. Saudara, dikasih oleh Tuhan banyak orang Kristen tidak sadar bahwa Tuhan itu maha kudus, maha hadir dalam hidup ini. Banyak orang Kristen yang hidupnya itu seperti dibius. Ketika dioperasi, saudara waktu dioperasi, waktu saudara dibius, setelah saudara dibius, saudara takut enggak yang namanya pisau? Takut enggak? Hah? Karena sudah tidak sadar bukan? Waktu kita dibius, waktu dioperasi, kita tidak takut lagi yang namanya pisau. Tapi waktu kita sadar, kita takut namanya pisau. Pisau itu kalau diberet, aduh rasanya kita bisa bayangkan sakit. Rasanya kita bisa bayangkan ini perih sekali. Tapi kalau kita sudah dibius saudara, kita jadi tidak sadar. Nah, waktu kita tidak sadar, kita tidak takut lagi ya bodo amat sama pisau. Bangun-bangun kita udah selesai dioperasi. Nah masalahnya saudara, banyak orang Kristen itu dibius. Tidak sadar Tuhan. Datang ke gereja yang membius mereka apa? Handphone. Datang ke gereja yang membius mereka apa? Pekerjaan di rumah. Datang ke gereja yang membius mereka apa? Hal-hal di luar gereja. Sehingga pada waktu mendengar firman Tuhan, bukannya dengar dengan serius, tapi malah tertidur. Sehingga waktu dengar khotbah di dalam gereja, bukannya dengar dengan serius, malah main handphone. Kenapa itu bisa muncul, saudara? Karena tidak sadar Tuhan hadir di dalam ruangan ini. Tuhan melihat engkau dan saya, amin. Saudara, kalau kita punya hati yang sadar, kita akan menjalani hidup ini dengan takut akan Tuhan. Saya kasih contoh saudara. Saudara, saya punya kenalan. Dia punya pekerjaan tour leader. Saudara tahu tour leader ya? Dia mengantar orang-orang, tamu-tamu untuk pergi ke luar negeri. Memberikan cerita-cerita tentang apa yang mereka, tempat-tempat yang mereka kunjungi. Nah, saudara, bapak yang saya kenal ini saudara, dia bekerja di dalam sebuah tour leader. Satu hari dia mengantar tamu ke Thailand saudara ya, jalan-jalan di kota Thailand. Saudara, waktu itu ternyata bos dari tour leader ini datang ikut juga saudara, ikut juga di dalam tour tersebut. Singkat cerita, setelah segala sesuatu selesai malam hari, bosnya itu datang kepada bapak ini. Ayo kita jalan-jalan cari angin keluar, saya mau ajak kamu lihat akuarium. Waduh, senang sekali. Oke, baik pak, kita pergi lihat akuarium. Saudara, waktu dia sampai ke akuarium, betapa kagetnya dia melihat ternyata akuarium di dalam bayangannya adalah ikan, ternyata bukan ikan. Saudara tahu isinya apa? Waduh, tahu ya, siapa yang teriak tadi cewek? Pernah lihat ya? Betul saudara, isinya wanita-wanita cantik, pakaian seksi sedang berenang-renang di dalam akuarium saudara. Berlenggok-lenggok di dalam akuarium itu. Waduh Tuhan, jantung si bapak ini langsung mau copot rasanya. Deg-dak, deg-dak, deg-dak. Seperti Ferdi main drum. Dug-dak, 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 copot jantungnya. Wes, kamu pilih, ayo pilih satu. Saya pilih satu, kamu pilih satu ceweknya. Mau yang mana? Ayo pilih. Nanti saya yang bayar. Pak, jangan pak. Takut pak, saya takut sama Tuhan. Wah, sok suci lo.
Sok kudus lu, sudah enggak ada Tuhan-Tuhan di sini, enggak ada. Enggak usah takut lah, istrimu di rumah di Jakarta dia enggak tahu saya jaga rahasiamu, saya janji. Saya jaga rahasiamu. Pak, enggak Pak, takut Pak. Sekalipun istri saya enggak sini, Tuhan hadir di tempat ini. Tuhan melihat apa yang saya lihat, Tuhan mendengar apa yang saya katakan. Saudara, bosnya ketawa ngelihat bapak ini. Ketawa terbahak-bahak. Lalu kemudian bukan ketawa ngejek saudara, tapi ketawa terharu lalu dia peluk. Dia peluk bapak ini. Dia ngomong begini, saya juga sebetulnya tidak pernah datang ke tempat ini. Tapi sebetulnya hati saya sedih tiap kawan. Selalu dapat karyawan yang main perempuan dan minum-minum. Dan selama pengalaman saya kata bosnya saudara, orang yang sudah terjebak dalam minum dan perempuan sudah pasti tidak jujur dalam keuangan. Dan hari ini saya menemukan ada satu orang, satu pribadi yang unik, yang hidupnya takut akan Tuhan. Saudara, orang yang tidak takut Tuhan sudah tentu hidupnya tidak akan takut dengan yang lain. Amin. Amin saudara. Saudara, harusnya inilah yang menjadi hidup kita. Hidup takut akan Tuhan itu adalah hidup yang sadar. Dimanapun kita berada, Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Waktu kita ibadah, kita tidak sembarangan ibadah. Kenapa? Karena kita sadar Tuhan yang Maha Kudus itu ada di dalam ruangan ini. Dan kita sadar bahwa kita sedang menyembah Allah, bukan berhala. Sebab itu bangun. Sebab itu mari kita ibadah dengan sungguh-sungguh. Tidak dengan main-main. Amin saudara-saudaraku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Mazmur yang tadi kita baca, ayat yang pertama dikatakan begini saudara. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Saudara lihat saudara, pemazmur berkata orang yang berbahagia itu adalah orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Keluarga yang berbahagia itu adalah keluarga yang takut akan Tuhan. Saudara, banyak orang mengejar harta supaya hidupnya merasa bahagia. Banyak keluarga yang berjuang, bekerja setengah mati mengumpulkan dana. Tapi ternyata di tengah jalan, di ujungnya perceraian yang mereka hadapi. Banyak orang yang dari miskin, mereka tidak punya apa-apa, hidup mereka bahagia. Tapi ketika punya kekayaan, hidup mereka berantakan. Entah suami yang selingkuh atau istri. Entah anak-anak yang rusak ataupun yang lain saudara. Saudara, tidak ada sumber kebahagiaan di dalam dunia ini yang lebih jauh berharga dibandingkan dengan takut akan Tuhan. Itulah yang pemazmur katakan. Sebab itu Tuhan mau kita, saudara, keluarga-keluarga Kristen. Kalau hidupmu mau diberkati oleh Tuhan, kalau keluargamu mau diberkati oleh Tuhan, mulailah dengan takut akan Tuhan. Amin. Banyak orang ingin menghindari yang namanya sakit penyakit. Itu baik. Banyak orang ingin menghindari yang namanya kemiskinan. Itu baik. Banyak kehidupan anak-anak remaja yang rusak. Itu baik. Tapi sedikit orang yang mau mengusahakan supaya keluarganya itu takut akan Tuhan. Saudara, ini penting sekali. Kenapa? Karena di dalam takut akan Tuhan itu berkatnya melimpah. Berkatnya melimpah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka itu di dalam Mazmur yang tadi kita baca, kita akan melihat paling tidak ada 3 berkat yang akan kita terima kalau kita itu hidup takut akan Tuhan. Kalau keluarga kita itu takut akan Tuhan, maka 3 berkat yang akan kita terima. Yang pertama saudara, berkat apa saudara? Yang pertama, saudara, pemazmur mengatakan di ayat 2 begini saudara. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Saudara, ada berkat di luar rumah kita. Apa artinya berkat di luar rumah saudara? Artinya adalah ketika kita hidup takut akan Tuhan, maka segala sesuatu yang kita kerjakan, jerih lelah kita, itu akan diberkati oleh Tuhan. Tapi masalahnya begini saudara, seringkali kita mendefinisikan berkat dari Tuhan itu adalah keberhasilan, kesuksesan, banyak kekayaan. Saudara, Tuhan tidak pernah janji kekayaan kalau kita takut akan Dia. Yang Tuhan janjikan kalau kita takut akan Dia adalah hidup kita akan bahagia. Hidup kita akan senang karena kita punya Tuhan yang memberkati pekerjaan kita. Oleh sebab itu saudara, orang yang takut akan Tuhan akan mengukur kesuksesan hidup itu bukan dari kacamata dunia. Saudara, dunia itu mengukur kesuksesan dari apa? Berapa banyak tabunganmu? Berapa banyak mobilmu? Berapa banyak harta yang kau sediakan bagi anak cucumu? Itu dunia. Tapi Tuhan tidak saudara. Tuhan mengukur kesuksesan kita adalah dari bagaimana kita ini menjadi pekerja-pekerja yang jujur di tengah dunia ini. Pekerja-pekerja yang berjerih lelah
karena Tuhan, untuk Tuhan, dan dinikmati oleh anak cucu kita. Nah, saudara dikasihi Tuhan, oleh sebab itu kalau kita punya mindset seperti ini, orang-orang yang takut akan Tuhan, cara bekerja mereka berbeda. Kalau orang dunia bekerja melihat hasil, kalau orang dunia bekerja melihat bos, siapa bosnya, apa perusahaannya, bagaimana gajinya. Tapi kita anak-anak Tuhan tidak boleh begitu, saudara. Kita anak-anak Tuhan pada waktu kita bekerja di luar, yang kita lihat apa? Yang kita lihat adalah siapa yang memberikan pekerjaan ini. Dan kita bekerja untuk siapa? Kita tidak bekerja untuk manusia, kita tidak bekerja untuk diri kita sendiri. Tapi kita bekerja untuk Tuhan. Maka kalau kita punya mindset, saudara, kesadaran bahwa kita sedang bekerja untuk Tuhan, maka percayalah Tuhan itu sama seperti Bapak, saudara, yang tidak mungkin melar kepada anaknya yang minta ikan. Yang tidak mungkin memberikan batu kepada anaknya yang minta roti. Bos mungkin tidak kasih kita batu kalau kita minta roti. Sangat mungkin. Manusia mungkin tidak bisa memenuhi semua keinginan kita. Tapi Tuhan akan memenuhkan segala kebutuhan kita. Oleh sebab itu saudara, orang yang hidupnya takut akan Tuhan, hidupnya itu bekerja untuk Tuhan. Entah sebagai apapun engkau, buruh pabrik, bos, pekerja toko, pekerja kantoran, apapun saudara. Ketika kita bekerja, kita tidak lihat manusia, tapi kita lihat Tuhan. Waktu kita berdagang, kita tidak sedang berdagang untuk diri kita sendiri. Kita tidak sedang berdagang untuk orang lain. Tapi kita sedang berdagang untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kalau kita melakukannya itu, percayalah saudara, sekalipun dunia mengukur keuntungan saudara. Dan waktu kita berdagang, kita berusaha, dunia melihat kita tidak untung. Tapi ada sukacita dalam diri kita. Kenapa saudara? Kenapa? Karena Tuhan ada, kita sedang bekerja untuk Tuhan. Karena Tuhan akan memberkati kita, bukan dalam waktu manusia dan ukuran manusia, tetapi dalam waktunya Tuhan. Sebab itu saudara, inilah yang Tuhan rindukan. Tuhan akan memberkati keluarga kita di luar pekerjaan kita. Maka tidak heran saudara, kita ketemu ada banyak orang-orang yang kaya saudara ya. Makin kaya justru masalah hidupnya itu bukan makin bahagia. Makin kaya justru makin banyak masalah. Makin kaya justru makin banyak sekali ketidakbahagiaan, tidak sukacita, tidak harmonis di dalam keluarga. Saudara, saya menemukan begitu banyak sekali orang-orang yang tadinya miskin, tidak punya apa-apa. Tapi ketika diberkati oleh Tuhan di dalam pekerjaan karena jerih lelahnya, dia menyombongkan diri, dia merasa bahwa puas dengan segala yang dia kerjakan. Sehingga akhirnya jatuh ke dalam dosa kesombongan. Ada juga orang-orang yang tadinya miskin kemudian ketika menjadi kaya, bukannya hidup keluarga makin harmonis, terjadi perselingkuhan, terjadi perzinahan dan lain sebagainya saudara. Sekali lagi saudara, kita tidak butuh kaya, kita butuh damai sejahtera waktu bekerja, amin. Untuk apa kalau kita bekerja tapi kita tidak punya damai sejahtera? Untuk apa kita punya kekayaan tapi kita tidak punya damai sejahtera? Untuk apa kita punya banyak sekali warisan-warisan yang kita sediakan bagi anak cucu kita, tapi kita melihat dengan mata kepala kita anak cucu kita bertengkar? Untuk apa? Saudara, Tuhan tidak janji kita punya semua itu, tapi yang Tuhan janji adalah berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Itulah berkat yang akan kita terima kalau hidup kita takut akan Tuhan. Yang kedua saudara, berkat seperti apa yang akan kita terima kalau kita hidup takut akan Tuhan? Yang kedua adalah berkat di dalam rumah. Apa itu saudara? Ayat 3a dikatakan begini, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Saudara, kata istri di sini adalah sebuah simbol rumah. Di masa patriarkal, di masa lalu saudara, seorang istri itu tidak boleh bekerja. Wanita itu hanya di rumah pekerjaannya, membersih-bersih, ngurus anak, ngurus rumah intinya. Suami yang bekerja di luar, di ladang dan lain sebagainya. Jadi pada waktu pemazmur berkata, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur, itu adalah sebuah gambaran keadaan kondisi rumahmu. Rumahmu itu akan seperti pohon anggur yang subur, yang menghasilkan buah-buah yang manis. Apa artinya kebun anggur? Apa artinya pohon anggur? Soalnya di dalam perjanjian lama kalau kita perhatikan,
Buah anggur itu adalah lambang sebuah kesuburan, kemakmuran, sesuatu yang melambangkan sukacita. Maka saudara, pada waktu kalau kita lihat bangsa Israel ketika keluar dari Mesir, Allah menjanjikan Kanaan. Apa yang ada di Kanaan? Ada susu, madu, dan anggur, salah satunya saudara. Itu melambangkan apa? Itu melambangkan sebuah kemakmuran, sukacita, bahagia, damai sejahtera di dalam tanah Kanaan itu. Saudara lihat baik-baik ya. Di sisi yang lain, anggur itu juga adalah simbol tentang sukacita karena rasa bangga, ada kebanggaan. Anggur itu adalah sebuah kebanggaan. Saya kasih contoh misalnya, saudara ingat mukjizat Tuhan Yesus yang pertama kali di mana? Di Kana. Apa yang Yesus lakukan? Mengubah air menjadi. Saudara perhatikan baik-baik dari kisah di Kana itu. Pada waktu semua lagi pesta, pada waktu semua pengantin lagi asik-asiknya, tiba-tiba pelayan itu datang sama Tuhan dan berkata, Tuhan, anggur kami habis. Panik mereka. Kenapa panik saudara? Karena kalau kehabisan anggur, malu. Malu. Karena dalam sebuah pernikahan di masa itu saudara, tidak ada anggur, itu mempermalukan pernikahan, itu pernikahan yang buruk. Di dalam setiap pesta pernikahan harus selalu anggur. Kenapa saudara? Karena anggur itu melambangkan kebanggaan. Jadi saya bangga di dalam pernikahan ini. Salah satu kebanggaan yang saya ingin tunjukkan adalah dengan menyediakan anggur bagi semua yang hadir di tempat ini. Anggur. Saudara perhatikan baik-baik ya. Anggur juga bisa adalah lambang cinta. Kalau saudara baca di dalam kitab Kidung Agung, itu banyak sekali menyinggung tentang buah anggur, kebun anggur, buah anggur, pohon anggur, disinggung banyak sekali. Itu lambang tentang relasi cinta di dalamnya. Nah, jadi kesimpulannya begini, saudara, apa yang dimaksudkan oleh pemazmur di sini ketika dia bilang rumahmu itu akan seperti pohon anggur. Pemazmur sedang ngomong begini loh, orang yang hidupnya takut akan Tuhan, rumahnya itu akan penuh dengan kebanggaan, sukacita, damai sejahtera. Amin. Itu semua harus dimulai dari mana? Dari hidup takut akan Tuhan. Setelah dikasih oleh Tuhan, ada orang tidak suka banyak tamu datang ke rumahnya. Kenapa? Karena rumahnya terlalu kacau. Banyak sekali pertengkaran, banyak sekali hal-hal yang tidak baik terjadi dalam rumahnya. Maka kalau ada tamu datang, mereka menolak, mereka sungkan, mereka tidak mau. Kenapa? Karena malu nanti kalau dilihat orang. Tapi ada orang juga yang tidak suka di rumah, sukanya keluyuran di rumah, di luar. Kenapa? Karena kalau balik ke rumah nanti bertengkar lagi. Kalau balik ke rumah lihat dosa lagi. Kalau balik ke rumah buat dosa lagi. Saya kenal beberapa anak muda, orang kaya saudara, tidak betah diam di rumah. Tidak betah pulang ke rumahnya. Dan mereka punya visi, kalau misalnya saya nanti kuliah, saya tidak mau kuliah di Indonesia. Kalau bisa saya kuliah ke luar negeri supaya jauh dari papa mama saya. Kenapa? Karena tiap kali pulang ke rumah yang dilihat apa? Papa mama berantem, piring pecah, lemari diangkat, baju disobek, duit dibakar. Waduh, luar biasa ya pertengkarannya kalau seperti itu ya. Kalau balik ke rumah itu seperti lihat kapal pecah. Terjadi pertengkaran yang luar biasa. Saudara, itu bukan anggur. Itu pahit kalau rumah seperti itu. Nah, oleh sebab itu pemazmur mengatakan kalau kita hidup akan takut akan Tuhan, maka hidup kita di dalam rumah kita itu seperti pohon anggur. Manis, rumah kita bahagia, sukacita. Tuhan akan menjadi hakim di tengah-tengah keluarga kita. Amin, saudara-saudara. Saudara, bukan berarti kita tidak boleh bertengkar. Bukan berarti saudara kita tidak bisa bertengkar ketika kita takut akan Tuhan. Saudara, bedanya orang yang takut akan Tuhan bertengkar dengan orang yang tidak takut dengan Tuhan apa saudara? Saudara, orang yang takut akan Tuhan pada waktu bertengkar di dalam rumah tangga, mereka bertengkar tapi menjadikan Tuhan sebagai hakim. Tetap melihat Tuhan, tetap sadar kalau mulut ini waktu marah harus dijaga. Kalau tangan ini marah harus dijaga, tidak boleh sembarangan mukul, menghajar. Mulut ini tidak boleh sembarangan keluar kata-kata kotor, kata-kata kasar kepada pasangan. Kenapa? Karena kita sadar Tuhan tidak suka itu. Beda dengan orang yang tidak takut Tuhan, saudara. Orang yang tidak takut Tuhan kalau bertengkar, saudara, tidak ada Tuhan-Tuhanan. Pokoknya mulut kalau mau keluar apapun keluar, binatang keluar. Tangan kalau mau hajar apapun dipukul, saudara.
semua dihajar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah hidup yang diberkati oleh Tuhan. Kalau kita hidup takut akan Tuhan, maka yang akan kita tuai adalah buah anggur di dalam rumah kita. Amin. Kita senang pulang ke rumah, kita senang kumpul anak istri, kita senang kumpul papa mama, kita senang ketemu dengan keluarga kita. Kenapa? Karena kita menikmati anggur di dalam rumah kita. Bahkan kita lebih senang di rumah daripada di luar. Kita lebih senang ngopi di rumah daripada di luar. Kenapa? Karena ada pohon anggur yang manis di dalam rumah kita. Dimulai dari mana, saudara? Dimulai dari mana? Dimulai dari takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Sering dikasih oleh Tuhan, kiranya Tuhan menolong kita menanam pokok anggur di dalam rumah kita. Saudara, menanam pokok anggur itu tidak mudah. Perlu perjuangan. Menanam pokok anggur itu perlu dirawat, kita perlu kasih pupuk, kita perlu buang ranting-ranting yang kotor, kita perlu bersihkan setiap ilalang-ilalang yang ada yang bisa mengganggu pertumbuhan. Kita mesti berusaha dan berjuang. Kita mesti jatuh bangun, saudara. Kayak lagi, saudara. Berkat yang pertama yang kita terima adalah di luar hidup kita, di luar rumah kita akan diberkati. Di dalam rumah kita akan diberkati. Kalau kita hidup takut akan Tuhan. Yang ketiga, saudara. Yang ketiga, berkat apa yang akan kita terima? Yang ketiga adalah generasi. Keturunan kita akan diberkati, saudara. Lihat ayat 3b. Anak-anakmu menjadi seperti tunas pohon zaitun sekelilingmu. Saudara, kenapa kok pemazmur pakai istilah pohon zaitun di sini? Kenapa enggak pakai pohon ara yang besar, yang tinggi, saudara? Kenapa, saudara? Saudara tahu pohon zaitun seperti apa? Pohon zaitun itu tidak terlalu tinggi, saudara. Mungkin maksimum ya setinggi saya atau bisa lebih pendek, saudara. Tapi kalau saudara perhatikan baik-baik, pohon zaitun, saudara bisa lihat di internet, sekali berbuah, buahnya itu banyaknya minta ampun. Banyak sekali, seneng lihatnya. Lalu kemudian pohon zaitun ini juga hasil dari buahnya bisa dijadikan banyak hal. Bisa menjadi minyak untuk banyak hal, lalu bisa jadi untuk penerangan dan lain sebagainya. Saudara, bisa dimakan juga buahnya dan buahnya itu bisa menjadi berkat. Saudara, sebetulnya apa yang mau disampaikan oleh pemazmur di sini ketika dia berkata keturunanmu itu akan seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Apa sih maksudnya, saudara? Saudara, maksudnya adalah berkat akan diberikan kepada keturunan kita kalau kita hidupnya takut akan Tuhan. Saudara, pohon zaitun itu yang terkenal bukan pohonnya tinggi atau pendek, buahnya banyak atau sedikit, bukan. Yang paling terkenal dari pohon zaitun itu adalah akarnya. Akar pohon zaitun itu bisa sampai 6 meter ke bawah, saudara. Pohonnya mungkin 2 meter, 3 meter maksimum, saudara. Tapi akarnya bisa sampai 6 meter ke dalam tanah. Ini tanda apa, saudara? Ini sebuah simbol untuk menunjukkan bahwa keturunan hidup kita yang takut akan Tuhan, itu adalah menjadi keturunan-keturunan yang kokoh, keturunan yang tidak akan habis, keturunan yang akan terus bertumbuh, dan menghasilkan buah. Dari orang-orang yang takut akan Tuhan. Sudahkah hidupmu takut akan Tuhan hari ini? Sudahkah keluarga kita hari ini takut akan Tuhan? Kita berjalan sama-sama, saudara. Saudara, hari ini banyak orang khawatir generasi ke depan itu bagaimana. Gereja-gereja hari ini khawatir bagaimana anak-anak muda, bagaimana masa depan gereja, bagaimana menjangkau anak muda supaya tambah banyak. Bagaimana caranya? Banyak orang bergumul, saudara. Saudara, sekali lagi saya mau katakan begini. Yang kita harus takutkan sekarang bukanlah bagaimana kita menjangkau anak muda sebanyak-banyaknya. Tapi yang harus kita takutkan sekarang adalah bagaimana kita mendidik, memberikan contoh hidup yang takut akan Tuhan kepada anak-anak muda. Sehingga dengan hidup dan contoh yang baik itulah mereka bisa teladani. Sehingga kalau mereka sudah teladani itu, saudara, percayalah, generasi masa depan itu bukan urusan kita, tapi Tuhan. Amin. Kalau hari ini manusia takut anak-anaknya tidak berhasil, tidak sukses, tapi di hadapan Tuhan, Tuhan bisa buat anak yang tidak sekolah menjadi seorang yang kaya raya. Tuhan bisa buat anak yang cacat menjadi seorang yang menjadi alat Tuhan di tengah dunia ini. Banyak sekali, saudara. Dimulai dari mana semuanya? Dimulai dari hati yang sadar akan Tuhan. Hati yang takut akan Tuhan. Itulah permulaan segala sesuatunya. Kalau saudara mau diberkati, kalau anak cucu saudara mau diberkati, mulai dengan hati yang takut anak Tuhan. Kepada anak-anak muda saya mau katakan, kalau hari ini ada papa mamamu yang belum percaya Tuhan, engkau mulai memenangkan mereka dengan cara apa? Bukan dengan cara engkau banyak pelayanan,
lama-lama di gereja, bukan. Tapi mulailah dengan hati yang tunduk sama Tuhan, hati yang punya integritas di hadapan Tuhan. Dengan engkau takut sama Tuhan, maka engkau akan tunjukkan kasih Kristus kepada orang tuamu. Maka engkau tunjukkan bahwa Tuhan itu hadir dalam hidupmu. Dan papa mamamu yang tidak percaya Tuhan itu akan melihat Kristus. Dan percayalah, Tuhan akan buat mereka bertobat. Buat anak-anak muda sekali lagi saya ingin katakan, kalau engkau cari pasangan hidup, jangan cari pasangan hidup yang tidak takut Tuhan. Cari yang pertama, kriteria pertama dalam hidupmu adalah siapakah wanita atau laki-laki yang hidupnya takut akan Tuhan. Saya ingin menikahinya, haleluya. Mendapatkan Rutse, saudara. Pertama yang saya lihat dalam diri Rutse adalah takut akan Tuhan. Amin. Anak-anak muda dengarkan ini baik-baik. Jangan cari cantik yang pertama. Jangan cari kaya yang pertama, jangan cari pintar yang pertama, tapi cari takut akan Tuhan yang pertama. Dan dengan demikianlah hidup rumah tanggamu akan dipenuhkan dengan sukacita dan masa depan dalam rumah tanggamu akan diberkati oleh Tuhan. Sekiranya Tuhan menolong setiap kita hidup takut akan Tuhan, sehingga hidup keluarga kita diberkati dengan limpah oleh Tuhan. Saya akan kasih penutup surah, saya rasa saya pernah kasihkan cerita ini. Dulu saudara, sudah lama. Saya rasa saudara juga sudah lupa ya. Saudara, ada sebuah penelitian. Banyak orang pikir bahwa mana mungkin lah hidup takut akan Tuhan, rajin ke gereja itu hidup akan diberkati. Mana mungkin seperti itu. Saudara, saya ingin tunjukkan salah satu bukti penelitian yang pernah diberikan. Saudara, ada sebuah perbandingan penelitian yang dilakukan membandingkan kehidupan Jonathan Edwards dan Max Jukes. Jonathan Edwards adalah seorang pendeta rohaniwan yang taat cinta Tuhan, yang hidupnya itu takut akan Tuhan. Dengan Max Jukes yang hidupnya adalah orang yang selalu berzina, pemabuk, penjudi, perampok. Hidupnya tidak takut sama Tuhan, sudah. Dia ateis, dia tidak mau percaya Tuhan. Dua perbandingan ini, saudara, kita lihat hasilnya. Jonathan Edwards tiap pagi, saudara, bangun pagi, mendidik anak-anaknya di dalam takut akan Tuhan. Tiap kali anaknya salah, dia selalu ingatkan kepada anak-anaknya, minta ampunlah sama Tuhan karena Tuhan sayang sama kamu. Dia bukan orang tua yang otoriter, tapi dia orang tua yang selalu membimbing anak-anaknya, mendisiplin anak-anaknya. Marah kalau anak-anaknya tidak ke gereja, marah kalau anak-anaknya tidak pelayanan, marah. Tapi sebaliknya Max Jukes, orang yang tidak peduli dengan gereja. Tidak peduli dengan Tuhan, tidak peduli dengan doa, tidak peduli dengan keturunan. Apa yang terjadi, saudara? Jonathan Edwards. Yang pertama, saudara, ada 300 clergyman yang dihasilkan oleh Jonathan Edwards dari keturunannya. Apa itu, saudara? Clergyman itu seperti pendeta penginjil begitu ya, pelayan-pelayan Tuhan. Ada yang jadi misioneri, ada yang jadi gembala, ada yang jadi penginjil-penginjil dimanapun mereka berada. Ada 300 yang dihasilkan dari keturunan Jonathan Edwards ini. Lalu kemudian 100 orang jadi profesor. Soalnya ini bukan profesor yang main-main. Profesor yang dihasilkan dari keturunan Jonathan Edwards ini, mereka ada di universitas yang besar-besar, saudara, dan mereka menghasilkan banyak penemuan-penemuan yang memberkati dunia ini. Ada 100 attorneys, itu adalah pengacara, saudara ya. Ada 100 pengacara yang menjadi pengacara yang jujur, yang memenangkan perkara keadilan bagi rakyat, bagi orang-orang miskin, saudara. Ada 30 hakim, 60 psikolog yang menolong orang dan kemudian melakukan aksi-aksi sosial yang kemudian tidak perlu mencari untung, saudara. Lalu ada 14 menjadi rektor universitas besar di Amerika, 3 menjadi gubernur dan 1-nya dari keturunan Jonathan Edwards ini menjadi control of US Treasury, maksudnya salah satu bagian pemerintahan yang besar, saudara ya. Kalau nggak salah wakil presiden atau apa kalau nggak salah. Saudara, dari semua keturunan Jonathan Edwards ini diteliti, tidak ada satupun yang merugikan bangsa dan negara. Tapi justru malah berguna membangun bangsa dan negara. Dimulai dari mana, saudara? Bukan otak pintar, bukan tubuh sehat, bukan. Dimulai dari mana? Hati yang takut sama Tuhan. Jonathan Edwards orang biasa, saudara, bukan orang kaya. Sedangkan Max Jukes, apa yang terjadi, saudara? 310 menjadi professional vagrants. Apa itu, saudara?
orang-orang yang minta-minta, orang-orang miskin. 440 hidup dalam perceraian, perselingkuhan. 440 keturunannya hidup keluarganya itu berantakan. 130 masuk penjara, 7 diantaranya jadi pembunuh. Dan lain sebagainya, saudara. Intinya kalau disimpulkan, saudara, perhatikan. Keluarga Max Jukes yang tidak takut Tuhan ini, mereka merugikan negara berapa besar? 1.250.000 US dollar. Itu duit yang sangat besar, bukan 1 juta rupiah loh saudara, itu duit kecil ya. 1 juta US dollar itu mampu beli, ya apapun bisa dibeli ya, banyak sekali duitnya. Banyak sekali duitnya yang dirugikan. Bikin malu, tidak bisa dibanggakan. Saudara mau hidup seperti ini? Bisa. Hiduplah tidak takut akan Tuhan. Hiduplah jauh dari Tuhan. Maka saudara akan mempermalukan diri sendiri bahkan keturunan. Nah, saudara, kita tidak harus jadi pendeta supaya hidup kita diberkati. Kita tidak harus jadi pendeta supaya keturunan kita nanti baik. Tidak harus. Saudara mulai dengan hati yang takut sama Tuhan. Kalau saudara jadi pengusaha, jadilah pengusaha yang takut akan Tuhan. Kalau saudara jadi pekerja, jadilah pekerja yang integritas di hadapan Tuhan. Saya bekerja bagi Tuhan, saya memuliakan nama Tuhan. Kalau saudara jadi ibu rumah tangga, jadilah ibu rumah tangga yang takut akan Tuhan. Ibu rumah tangga yang mencintai Tuhan dan melakukan segala sesuatu tugas oleh karena nama Tuhan dan kepercayaan Tuhan. Kalau saudara jadi guru, kalau saudara jadi apapun saudara, jadilah orang-orang yang takut akan Tuhan. Tidak harus jadi pendeta. Cukup punya hati yang takut akan Tuhan. Saudara, memang benar saudara, keselamatan itu hanya dari Tuhan. Keselamatan anak cucu kita itu bukan karena usaha kita, tapi dari Tuhan. Tapi kita juga mesti ingat, ada tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan. Tanggung jawab kita apa? Kita memberi contoh kepada anak-anak cucu kita, amin. Kita memberi teladan kepada anak cucu kita. Kita memberikan didikan dan pengajaran kepada anak cucu kita. Supaya kalau waktunya Tuhan tiba, Tuhan berikan keselamatan itu bagi anak cucu kita. Bukan karena usaha kita, sekali lagi karena anugerah Tuhan dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati setiap keluarga yang hadir di tempat ini. Di luar rumah, di dalam rumah, keturunan yang akan datang. Tuhan berkati dengan luar biasa, amin. Saudara, saya rindu mengajak kita untuk menyaksikan ada sebuah video pujian yang menurut saya sangat memberkati. Biarlah video pujian ini boleh menjadi doa kita bersama bahwa kita rindu bahwa Tuhan itu berkenan atas keluarga kita. Kita rindu bahwa Tuhan itu boleh memberkati keluarga kita. Kita rindu bahwa Tuhan boleh menjadi Tuhan di tengah keluarga kita. Kalau saudara bisa menyanyikan lagu ini, silakan nyanyikan. Jadikan itu sebagai doamu di dalam keluargamu. Silakan diputar. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, dan beri kasih karunia, damai sejahtera
bagiku. Yesus baik bagiku.